Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman penggemar bonsai di Indonesia. Salam seni bonsai Indonesia kepada teman-teman semua. Pada hari ini saya memiliki bonsai gaya full casket ya. Ini jenis Legundi. Lagi-lagi jenis Legundi ya. Ini sangat menarik ya. Ini jenis Legundi. Ini sudah 2 minggu ya selesai diperbaiki sama saya. Ada pertanyaan ya, teman-teman kemarin bertanya kepada saya, Mas, gimana ini logis nggak kalau percabangan itu lebih besar, bisa jadi lebih besar daripada batang utama? Logis nggak? Nah, ini akan saya jawab ya. Sebenarnya ini terjadi pro dan kontra. Terjadi pro dan kontra. Bisa jadi percabangan itu lebih besar daripada batang utama. Ada yang mengatakan tidak mungkin percabangan itu lebih besar daripada batang utama. Ini sebetulnya hanya dalam konteks situasional saja. Bisa jadi percabangan itu lebih besar daripada batang utama. Bisa jadi. Jadi saya tidak kemudian menyalahkan yang pro maupun yang kontra. Bagi saya itu sama-sama benar. Nah, sama-sama benarnya di mana? Coba kita sama-sama buktikan ya. Percabangan bisa jadi lebih besar daripada batang utama karena ada beberapa faktor ya. Kita harus menggunakan pisau analisis untuk menjawab pertanyaan itu. Apakah benar percabangan itu bisa jadi lebih besar dari batang utama, atau tidak mungkinkah percabangan itu lebih besar daripada batang utama? Itu bisa jadi terjadi, tetapi kan pada umumnya batang utama itu akan jauh lebih besar daripada percabangan. Tetapi dalam konteks ini percabangan malah lebih besar daripada batang utama. Nah, pisau analisis yang bisa digunakan oleh teman-teman adalah morfologi. Ya, morfologi itu kan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan tumbuh-tumbuhan. Kenapa kemudian tumbuh-tumbuhan berubah bentuk, bahkan menjadi salah satu faktor tumbuh-tumbuhan itu mati, ya, mati. Ini jawabannya. Kalau percabangan itu bisa jadi lebih besar daripada batang utama karena faktor morfologi tadi. Ya, misalnya kita ambil contoh serut ya, atau Strabelus asper. Kalau kita mendongkel, kadangkala kita menemukan serut itu percabangannya itu lebih besar daripada batang utamanya. Itu disebabkan oleh apa? Itu bisa saja terjadi karena di dalam kondisi di mana pertumbuhan batang utama itu di dalam tanah, sehingga tidak memiliki ruang gerak untuk membesarkan diri. Misalnya karena terjepit oleh bebatuan. Ya, batang utamanya terjepit oleh bebatuan, kemudian percabangannya itu menyusun keluar, sehingga bisa jadi percabangan itu lebih besar daripada batang utama. Tetapi tidak kemudian percabangan itu lebih tua usianya daripada batang utama. Ya, tidak mungkin kalau itu. Yang lebih tua tentu pasti batang utama, batang utama daripada percabangan. Hanya lebih besar percabangan daripada batang utama. Ya. Jadi kalau kita mendongkel, kita akan menemukan sesuatu yang prematur. Sesuatu yang memang tidak mungkin secara logika. Tetapi kalau kita memahami secara morfologi, ya, di mana tumbuh-tumbuhan itu mengalami perubahan bentuk dan lain sebagainya, yaitu adalah faktor eksternal. Bisa saja karena berubah karena secara alami atau diganggu oleh manusia itu sendiri. Ya, itu poinnya. Kemudian yang nomor 2 adalah batang utama itu ya pasti lebih besar daripada percabangan
Karena orang itu selalu berasumsi bahwa pohon itu akan hidup secara normal dan memiliki struktur anatomi yang utuh, ya, hidup secara sempurna dan memiliki struktur anatomi yang utuh, sehingga dari perakaran, dari pangkal batang hingga ke ujung itu istilahnya ngepen. Itu kan alasan hukum perspektif sebetulnya. Sehingga kalau istilah ngepen itu pasti percabangan utama, percabangan kedua, dan seterusnya itu akan lebih besar batang utamanya, percabangannya lebih besar, kemudian percabangan kedua lebih besar nomor 2, kan gitu kalau istilah ngepen itu ke atas. Tetapi dalam kondisi tertentu di alam kita akan menemukan sesuatu yang prematur, ya. Kemungkinan besar bisa jadi percabangan itu jauh lebih besar daripada batang utama, tetapi usianya tidak mungkin sama, pasti lebih dewasa yang batang utama daripada percabangan, ya. Itu jawabannya. Jadi kita menggunakan pisau analisis morfologi, bahkan fisiologi tanaman sekalipun kita bisa menggunakan itu untuk menjawab pro dan kontra. Jadi di antara pro dan kontra sebenarnya tidak ada yang salah, ya. Semuanya sama-sama benar, tetapi tidak bisa menjelaskan dalam situasi dan kondisi seperti apa yang kemudian percabangan itu bisa lebih besar daripada batang utama. Ya, maka kita menggunakan pisau analisis atau pendekatan morfologi tanaman itu sendiri. Itu poinnya, ya. Oke, itu bisa dimengerti oleh teman-teman, ya. Jadi percabangan itu bisa jadi lebih besar daripada batang utama dalam situasi tertentu di mana kita menemukan bakalan bonsai itu dalam keadaan prematur, ya. Kemudian batang utama memang pada umumnya lebih besar daripada percabangan karena kita berasumsi bahwa di alam pepohonan itu selalu tumbuh sempurna dan memiliki struktur anatomi yang lengkap dan sempurna. Tidak selalu begitu di alam, ya, karena ada yang namanya hukum alam, dan kita mempelajari tentang ilmu botani, dan kemudian ada cabang filsafat yang disebut dengan morfologi dan fisiologi dalam rangka untuk menemukan kebenaran alamiah hingga kita tuangkan menjadi kebenaran ilmiah seperti yang saya jelaskan pada pagi ini. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Ini bonsai Legundi sudah saya program. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman, dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Oke, OMSB, Komunitas Muda Seniman Bonsai Indonesia, Spirit Black Warriors.